pentingnya mendidik generasi muda sejak dini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu mu'allima." Innama bu'istu mu'allima. Yang artinya sesungguhnya ini aku diutus untuk menjadi guru. Itu Rasulullah yang bersabda. Sungguhnya aku ini diutus untuk menjadi guru bagi umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misi Rasulullah itu selain beliau itu adalah pemimpin dan juga membawa amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau itu guru. Jadi sungguh luar biasa profesi seorang guru itu, karena dia ibaratnya mewarisi daripada apa yang menjadi misi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sangat setuju jika ada mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dan negara-negara yang besar apa saja itu pasti berangkat daripada pendidikannya. Ini masih mukadimah ya. Spirit pendidikan yang ada dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ayat-ayat yang menyebut seperti contohnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu. Kalau ada ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Quran itu meliputi bapak dan ibu. Memang redaksinya aman itu beriman, berzakat. Tapi kata para ulama itu juga sekaligus mewakili ibu-ibu. Jadi hai orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan. Ini masih ada tempat di dalam ngomong. Ya. Jadi kalau panjenengan membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu itu jangan sampai ada pikiran bahwa itu hanya ditujukan kepada laki-laki. Nah, jadi itu juga masuk kepada ibu-ibu. Karena orang beriman itu bukan hanya laki tapi juga perempuan. Sambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah puasa itu hanya wajib bagi laki-laki? Kan tidak. Jadi perempuan juga masuk di dalamnya. Ku anfusakum, peliharalah dirimu dan keluarga. Jadi bukan hanya diri kita yang diperintah untuk dipelihara, dijauhkan dari api neraka, tapi juga keluarga. Keluarga itu siapa? Ya, bapak, ibu, anak, keturunan, dan seterusnya. Itu keluarga semua. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk mendidik bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk keluarga kita, anak, kemudian suami atau istri, dan keturunan. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat. Jadi Rasulullah itu sebelum mengajak ya kaumnya, tetangganya dan sebagainya, itu yang terdekat dulu. Maka dalam sejarah Islam yang pertama Islam itu Khadijah. Gitu?
kemudian nanti putra putri beliau. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ada berapa putra putri Rasulullah SAW. Saya yang tahu. Semuanya 7 ya. Semuanya 7. 3 laki-laki, 4 wanita. Nah, 6 dari mereka itu dari Khadijah saja. Hanya 1 dari lain Khadijah, yaitu Maria. Jadi semua istri Nabi rata-rata tidak punya anak setelah bersama Nabi. Ayah itu baik itu yang janda, apa itu yang masih gadis, itu tidak ada, kecuali Khadijah. Ya, ini sekaligus membantah ya tuduhan-tuduhan orang Barat, katanya Rasulullah adalah playboy, pencari wanita dan sebagainya. Padahal itu jauh sekali dari sana. Ya, bahkan istri beliau yang pertama itu janda. Khadijah itu sudah menjanda 2 kali, jangan lupa. Dengan Rasul berarti dia sudah 3 kali. Jadi suami ketiga. Dan dia sudah punya anak sebelum Rasulullah bersama Rasulullah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali Rasulullah itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian putri beliau seperti ya Zainab ya. Saya sebut nama-nama putri beliau itu adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, baru Fatimah. Ini saya sebut secara urut ya, secara tua. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Kalau yang laki Al-Qasim yang paling tua, baru Abdullah, baru Ibrahim. Beliau dipanggil dengan Abul Qasim. Kenapa? Ya karena tadi punya anak Qasim yang laki itu. Maka kalau ada umatnya tidak boleh diberi nama Abul Qasim, tidak boleh. Tidak boleh. Itu khusus nama Nabi. Meskipun orang Islam, dia punya anak namanya Al-Qasim laki-laki, tidak boleh dia dipanggil Abul Qasim. Ya. Jadi dia itu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian putra-putri beliau, Zainab dan sebagainya. Ya. Jadi nanti mungkin suatu saat kita ada kajian tentang rumah tangga Rasulullah. Ya, nanti ini memang keputrian. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, itu siapa dia? Itu sepupu beliau. Jadi keluarganya baru nanti depan, baru nanti tetangga. Meskipun tidak semua keluarganya itu mengikuti Rasulullah. Contohnya siapa? Abbas, itu paman Nabi. Islamnya kapan dia? Nanti setelah hijrah. Bahkan Abbas itu kalau panjenengan tahu, ketika perang Badar itu perang Badar dia tapi di pihak musuh itu. Bayangkan, ya, paman Nabi di pihak musuh. Bahkan dia jadi tawanan perang. Bagaimana coba? Bagaimana perasaan hati Nabi, musuhnya yang notabene pamannya sendiri itu ditawan itu, pamannya sendiri ditawan dalam perang karena dia waktu itu belum masuk Islam. Ya. Nah jadi keluarga nomor 1 dalam hal dakwah ini, dalam hal pendidikan. Kemudian dalam hadis Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala fa'usibat. An qala rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis yang selalu dibaca oleh ahli pendidikan. Karena ini hadisnya mencakup bahwa semua orang itu bertanggung jawab atas siapa yang ada di bawahnya. Ya. Saya terjemahkan hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, kalian adalah pemimpin. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin.
dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian itu. Jika Anda penguasa adalah pemimpin, Anda akan ditanya tentang kepemimpinan Anda. Jika Anda seorang suami, Anda adalah seorang pemimpin, dan juga Anda akan ditanya tentang kepemimpinan Anda. Apakah sudah bertanggung jawab atas kepemimpinannya? Demikian pula seorang istri, ini ada. Demikian pula seorang istri, kata Nabi, adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan seorang pembantu sekalipun, kata Rasulullah. Pembantu itu pemimpin juga. Pemimpin untuk apa? Untuk harta-harta dan amanah yang diberikan oleh majikannya. Jadi semua ini kita ini pemimpin. Tidak ada yang terlepas. Artinya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang guru pemimpin, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang bawahannya itu. Bagaimana dia mengurus murid-muridnya dan sebagainya. Apalagi tentu yang paling besar di pundaknya seorang pemimpin, seorang presiden, seorang kepala negara. Itu paling besar tanggung jawabnya. Apakah dia itu berkuasa dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, atau sebaliknya? Itu akan dipertanggungjawabkan semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan mendidik anak. Keutamaan mendidik anak. Para nabi dan para wali terdahulu itu sangat peduli terhadap pendidikan putra-putrinya. Sampai menjelang akhir hayat pun mereka tidak pernah lepas, tidak pernah sampai menjelang akhir pun masih mereka memikirkan tentang pendidikan putra-putrinya. Ini menandakan bahwa betapa pendidikan generasi itu sangat penting. Anak soleh dan solehah adalah warisan yang paling berharga bagi kedua orang tua. Jadi mungkin banyak orang yang punya harta benda, ya bagus, warisan bagus. Tapi kalau generasi yang ditinggalkan bukan generasi yang diimpikan, bukan generasi impian daripada agama dan negara, maka itu tidak ada artinya harta yang melimpah jika yang mengurus harta ini adalah orang-orang yang tidak benar. Jadi warisan yang paling mahal itu adalah anak-anak saleh dan salehah. Maka dari sini saya ingin mengatakan, kalau panjenengan itu punya dana, punya rezeki, carilah tempat atau tempat belajar bagi putra-putri panjenengan yang terbaik. Bahkan kalau bisa ngutang, apa salah? Demi pendidikan ini kan, ini aset, ini warisan yang luar biasa. Tidak apa-apa, tidak usah beli mobil dulu. Tidak usah beli tidak usah beli apartemen dulu. Ini anaknya dulu sekolahan. Itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Jauh lebih penting daripada hartanya banyak tapi anaknya tumbuh bukan dengan didikan yang baik. Itu kan lebih berbahaya. Jadi pendidikan nomor satu. Jadi kalau panjenengan suruh pilih, ini ada rezeki, tapi ini daftar di sekolah ini kok mahal, tapi di sekolahnya bagus. Ini mau diberikan mobil Pak, tinggalkan mobil-mobil dulu. Sekarang nanti ada. Panjenengan nanti akan menyesal suatu saat. Karena harta itu bisa dicari lebih mudah. Tapi mencari anak yang saleh itu lebih mahal. Karena itu berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan akhlak dan sebagainya. Jadi anak saleh dan salehah itu adalah warisan yang paling berharga bagi orang tua. Kenapa kita harus mendidik anak sejak kecil? Karena anak yang saleh dan salehah adalah
dia akan mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Mungkin kalau kita tanya diri kita, sudahkah kita ini setiap malam mendoakan orang tua kita? Kalau kita tanya diri kita sendiri sekarang ini, ya, terutama mungkin panjenengan yang masih muda dengan seumur dengan saya, mungkin tidak ada yang setiap hari mendoakan orang tuanya. Mungkin hanya sedikit. Saya sendiri mengaku saja, kadang-kadang lupa mendoakan orang tua. Tapi kalau anak sudah dididik sejak dini pentingnya doa untuk orang tua dan dia tumbuh menjadi anak yang saleh, maka itu akan bermanfaat bagi orang tua. Dan jangan lupa, anak yang saleh dan salehah itu adalah menjadi syafaat bagi orang tuanya. Tapi tidak sembarangan, syaratnya harus saleh dulu. Kalau anaknya saleh nggak saleh, kalau nggak saleh dan nggak salehah, tidak bisa jadi syafaat untuk orang tuanya. Yang bisa hanya saleh dan salehah saja. Nah, oleh karena itu sejarah membuktikan Bapak Ibu. Mungkin kita semua tahu siapa itu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 25 Nabi dan Rasul ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu tidak semuanya Rasul. Kalau Nabi ya, semuanya Nabi. Tapi tidak semuanya Rasul. Yang Rasul itu hanya sebagian saja. Nah, Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Adam itu bukan Rasul, dia Nabi saja. Dan kemudian Nabi Idris juga. Jadi yang 25 ini tidak semuanya Rasul, tapi semuanya Nabi. Siapa yang mendustakan kenabian salah satu dari 25 ini, maka dia kafir. Maka dia telah mendustakan semua Nabi. Jadi ada nama Nabi Ilyas, ada nama Nabi Ilyasa. Kita harus yakin itu. Kalau ada yang ragu tentang itu, maka dia juga ragu tentang semua Nabi. Karena mendustakan satu Nabi sama dengan mendustakan semua Nabi. Itu kaidah. Nah, Rasul atau Nabi Rasul namanya Nuh ini, beliau berdakwah mengajak kaumnya itu 950 tahun. Coba lamanya ini. Jadi sebetulnya bagi di antara kita barangkali ada yang anaknya yang sangat sulit untuk diarahkan. Ya, bacalah kisah Nabi, bacalah kisah Nabi Nuh itu. Ya, Nabi itu 950 tahun dia mengajak keluarganya, mengajak kaumnya kepada kebaikan, kepada tauhid. Ya. Tetapi tidak semuanya menerima. Bahkan istrinya, ibu termasuk orang yang khianat kepada Nabi Nuh. Bayangkan, suaminya Nabi nomor 1, ya, orang nomor 1 di zamannya, ya, orang yang paling takwa di zamannya itu Nabi Nuh. Ya, tetapi istrinya pengkhianat. Coba bayangkan. Bahkan diikuti juga oleh putranya, namanya Kan'an, itu diabadikan dalam Al-Quran. Bayangkan Nabi Nuh. Apa yang kurang dengan Nabi Nuh itu? Dia adalah Rasul, Nabi, ulul azmi. Sudah waktu yang ditempuh untuk mendidik, untuk mengajak kaumnya 950 tahun, waktu yang sangat lama. Berarti umur beliau berarti 1000 tahun lebih. Jelas sudah. Karena waktu dakwah 950 tahun. Ya. Ternyata tidak semuanya menerima. Termasuk yang tidak menerima dakwahnya itu adalah istrinya dan putranya Kan'an. Allah mengabadikan itu dalam surat ya At-Tahrim ya. Apa ayatnya? Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihin fakhanatahuma. Allah memberi permisalan bagi orang yang kafir
kata Allah, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka berdua ini di bawah pengawasan, di bawah bimbingan dua orang yang paling soleh dari hamba-hamba kami yang soleh, bahkan Nabi dan Rasul, Nabi Lut dan Nabi Lut. Karena tahta abadaini min ibadina sholihain fakhanatahuma. Kemudian keduanya mengkhianati. Ini saya ingin mencoba menyoroti kata-kata khianat, ya, supaya kita tidak boleh suudzon, ya. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keyakinan kita sebagai pewarisnya para nabi, ya, bukan hanya Nabi Muhammad tapi nabi-nabi sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilih pendamping para nabi dan rasulnya adalah wanita-wanita yang terbaik dalam segi apa? Akhlak, dari segi tingkah laku, dari segi harga diri. Nah, itu ada kata khianat, ya, mengkhianat pada suaminya. Jangan difahami khianat di sini adalah khianat seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Ya, mungkin ibu sudah tahu maksud saya. Di sini khianat bukan khianat seperti yang terjadi zaman sekarang itu. Di sini khianat dalam arti akidah, Bapak. Dalam arti akidah, bukan khianat yang seperti yang terjadi zaman sekarang. Kenapa? Karena Allah itu telah memilih pendamping para nabi dan rasulnya itu manusia yang terbaik dalam segi ini. Jadi tidak mungkin ada istri nabi mengkhianati suaminya, artinya selingkuh, ada istilah apa itu namanya pil, apa namanya. Mungkin itu yang kita tahu. Tidak ada itu di dalam kamusnya para nabi. Allah memelihara karena demi kehormatan suaminya. Ya. Makanya dalam hadis ifki, ya, mungkin dalam hadis Aisyah, apa namanya, kisah Aisyah itu, mungkin ibu yang pernah belajar sirah, itu nggak mungkin Aisyah itu melakukan hal itu. Meskipun digembur-gemburkan bahwa pernah begini dan begini, nggak mungkin. Ya, fitnah Aisyah radhiyallahu anha itu setelah perang Bani Mustalik. Itu juga banyak sekali pelajaran kita petik dari kisah itu. Nah, saya tadi kembali kepada kisahnya Nabi Nuh. Jadi khianat di situ bukan khianat rumah tangga, bukan, tapi khianat dalam ideologi, khianat dalam arti akidah. Mereka tidak mengikuti agama suaminya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah, kita mengambil pelajaran Bapak Ibu. Nabi Nuh saja, dia itu seorang nabi dan rasul, gitu. Kemudian waktu mendidiknya itu lebih daripada 900 tahun, tapi kok juga masih ada yang tidak mengikuti. Nah, bagaimana dengan kita ya? Yang lama mendidiknya hanya sebentar. Nah, ini disinilah tempatnya ini. Artinya bahwa jika dalam perjalanannya mungkin kita mendapati putra putri kita yang barangkali tidak langsung respon, tidak langsung menerima apa yang kita sampaikan dan sebagainya, itu jangan sampai kita menjadi putus asa. Itu poin penting, ya, yang jadi dari kisah Nabi Nuh. Jadi artinya bahwa mengajak anak untuk menjadi baik itu bukan perkara yang mudah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu, kalau anak itu nanti nggak menjadi baik, berarti kita gagal dong, berarti dalam mendidik. Ini harus kita pahami, ya. Jadi tidak ada istilah gagal dalam pendidikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala membebankan kita itu hanya dalam masalah asbab atau ikhtiar. Masalah nilai dan hasil itu urusan kita. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi suatu lembaga atau
lingkup yang lebih kecil lah, ya, suatu keluarga. Ketika ada, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, ada salah seorang keluarga putra putrinya itu ya, tidak sefaham, tidak seide, tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kalau mungkin murtad umpamanya, bisa saja murtad. Jangan sampai ada kesan atau kesimpulan bahwa pihak orang tua yang bersangkutan itu telah gagal dalam mendidik anaknya. Tidak bisa seperti itu. Ukurannya bukan di sini. Jadi ukuran gagal tidak itu bukan urusan kita. Berarti bagaimana mengukur gagal tidaknya? Lihat apakah keluarga itu sudah berusaha atau tidak. Di situ. Kalau kita mengatakan dia gagal, maka Nabi ini juga telah gagal. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh gagal? Tidak ada. Padahal buktinya istrinya dan anaknya, jangankan dia mengikuti, bahkan dia kufur. Itu adalah pembangkangan yang paling itu penyimpangan yang sangat besar ketika ada keluarga menjadi kufur, jadi murtad misalnya. Ini misalnya bahwasanya Nabi Nuh tidak gagal dalam mendidik, tidak. Jadi gagal dan tidak itu bukan dilihat dari hasil, sama sekali bukan. Tapi dilihat dari usaha. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani kita hasil, tidak. Allah hanya membebani kita usaha. Sudahkah panjenengan ikhtiar? Sudahkah panjenengan berusaha? Sudahkah panjenengan ini mengambil asbab untuk mendidik anak? Itu yang diuji, itu yang dinilai, itu yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hasilnya. Hasilnya itu urusan Allah. Kita hanya diperintah untuk berusaha. Anak soleh dan soleha seperti yang kita ketahui, mereka adalah penyenang hati bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman, doa itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu dia. Apa qurrata a'yun? Penyejuk hati. Saya kira semua kita pasti senang kalau ada putra putri yang lucu-lucu atau cucunya yang lucu, ya. Tidak ada ibu ya yang yang marah, yang tidak suka jika lahir seorang putra putri yang lucu. Ya. Memang itulah manusia, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah punya kecenderungan untuk menyuka, ya, kepada anak-anak. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah," dan seterusnya. Tadi saya katakan bahwa para nabi dan para wali terdahulu itu sangat peduli terhadap pendidikan putra putri sampai menjelang hayat. Maka kalau ditanya pendidikan itu kapan mulai dan kapan berakhir, dimulai sejak ayunan sampai yang lahir, artinya sampai mati. Itulah pendidikan. Jadi tidak perlu berhenti. Maka di antara ayat-ayat menunjukkan itu Allah berfirman, bahwa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pendidikan. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini buktinya bahwasanya para nabi, ya, mereka itu mendidik anaknya sejak awal sampai mati. Mereka selalu berwasiat, mewanti-wanti. Nanti kalau bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal, apakah kalian masih sholat? Ya,
atau bagaimana? Apa kalian ini hanya sholat ketika ada bapak? Apakah kalian ini masih sholat karena disuruh ibu? Bagaimana? Jadi para nabi itu menjelang mereka meninggal, pertanyaannya kepada yang dipikirkan itu mata guru nabi bani. Setelah ayah meninggal, kalian masih orang Islam apa enggak? Setelah ayah meninggal, kalian ini masih orang baik-baik apa enggak? Setelah ayah meninggal, apakah kalian ini masih tetap puasa apa enggak? Setelah ibu meninggal, apakah kalian ini masih puasa apa tidak? Masih sholat apa enggak? Masih sholat jamaah apa enggak? Nah, tak guru naib, itu tafsirannya ayat. Mungkin di antara kita hanya mengatakan ma ta'kuluna min ba'di. Li, kalau habis kamu meninggal kalian makan apa? Ma ta'kuluna min ba'di. Itu penting, benar. Artinya orang tua was-was tentang masa depan ekonomi putarnya itu penting, benar. Tapi yang lebih penting itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Itu pokok. Ma ta'buduna min ba'di penting juga. Tapi yang lebih penting adalah ma ta'buduna min ba'di. Tidak ada orang tua yang pengen anaknya nanti kalau dia sudah meninggal anak jadi pengemis, tidak ada. Jadi sampah masyarakat, tidak ada. Tapi kita harus lebih was-was ketika kita meninggal, putra-putri kita adalah sudah berani meninggalkan sholat. Putra-putri kita sudah berani tidak puasa, sudah berani melanggar aturan Allah. Itu sebetulnya waspadaan yang paling besar sebetulnya daripada hanya sekedar ma ta'kuluna min ba'di. Kita juga diajari oleh agama bahwa jangan sampai meninggalkan anak-anakmu, putra-putrimu menjadi pengemis. Memang ada ayatnya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu. Itu ayatnya jelas sekali. Hendaklah orang tua was-was, itu kata Allah. Kalau meninggalkan putra-putrinya ini dalam kondisi lemah. Lemah ini dalam arti lemah ekonomi. Tidak masalah orang tua itu sudah ini sudah memikirkan nanti putra saya dapat rumah, nanti putra saya bisa berkeluarga, itu tidak masalah, itu wajar. Tapi bukan itu nomor satu. Nomor satu ini adalah ma ta'buduna min ba'di. Itu yang nomor satu. Karena inilah yang akan menjadi tabungan bagi kita. Ini yang menjadi warisan yang terbaik bagi kita, orang tua. Jadi hampir semua nabi demikian wasiatnya, demikian pesannya. Generasi yang ditinggalkan itu adalah generasi yang baik, yang mendoakan kedua orang tuanya. Bukan hanya mikir masalah harta, bukan hanya mikir masalah warisan. Saya kira fenomena sekarang itu yang pikirkan hanya itu, tidak pikirkan bagaimana kelanjutan daripada pendidikan putra putrinya. Tadi saya mengatakan bahwa anak saleh dan saleh itu adalah warisan yang terbaik. Rasul bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'ahu illa min salat." Ingat hadis ini. Ketika Bani Adam meninggal, maka putuslah segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Ketika masih hidup, si fulan ini sedekah. Nah, dalam memilih sedekah itu, carilah bersedekah yang bisa hidup, yang bisa
pahalanya bersambung terus. Contohnya bagaimana? Ya, membantu pembangunan yatim, membantu pembangunan sekolah, membantu masjid. Karena selama masjid itu dipakai, selama itu pula pihak semua yang menyumbang itu pahalanya mengalir. Sedekahlah yang berkualitas, tentu sesuai dengan kemampuan. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidah, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangun rumah di surga istana. Mungkin ada yang memahami, Ustaz, itu bangun masjid kan sekarang miliaran itu sebenarnya. Saya hanya menyumbang paling cuma 5.000, 10.000, bagaimana itu? Saya dapat bocoran dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan membangun masjid di sini adalah ikut berpartisipasi, bukan bangun masjid full. Mahal sekali, mahal sekali istana itu kalau begitu. Tidak semua orang bisa bangun masjid dari kantong pribadi secara full, tidak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, seperti dalam Syarah Muslim ada membangun berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh Allah itu tidak terhingga. Tidak terhingga, apa yang dimiliki oleh Allah tidak terhingga. Jadi Allah kuasa memberi balasan berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya orang di muka bumi ini, Allah mampu memberi balasan lebih daripada itu. Jadi yang dimiliki Allah itu tidak terhingga. Oleh karena itu, membangun masjid, menyumbang itu diganti oleh istana. Sama dengan kalau saya mengatakan, ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, apa namanya, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, beliau melihat seorang yang loncat-loncat di pohon yang rindang di surga. Nah, Rasulullah tanya, Jibril, ini siapa? Orang ini, kata Jibril, ketika di dunia pernah menyingkirkan tangkai atau duri yang ada di jalan, oleh Allah diganti dengan pohon yang rindang. Bayangkan itu. Artinya kalau saya analogikan, saya kiaskan di bangun masjid, dengan nyumbang satu sak semen, oleh Allah diganti dengan satu istana. Bisa. Karena apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih besar, tak terhingga juga. Jadi satu duri yang disingkirkan, Allah ganti dengan apa? Satu pohon yang rindang. Dan pohon yang rindang di surga mungkin besarnya ya mungkin sak kampung. Yang sudah tidak terhingga lagi itu. Yang apa yang dalam benak kita tentang keindahan surga, bukan di atas dari itu. Ya. Maka Rasul mengatakan ma la 'ainun ra'at, ya kan? Wala uzunun sami'at, wala khadar 'ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu enggak pernah dilihat oleh mata. Jadi apa yang di benak kita tentang keindahan surga itu di atasnya. Sedekah jariyah. Ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, saya seandainya, kata beliau, orang-orang itu memanfaatkan mazhab ilmu saya ini, yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah, ya. Kemudian orang-orang tidak menisbahkan ke saya, subhanallah. Itulah keikhlasan beliau. Ya, beliau berangan-angan seandainya ilmu beliau yang diwariskan pada murid-muridnya itu dipakai oleh sekian manusia, kita semua di Indonesia ini sebagai besar mazhab Syafi'i, ya. Kemudian apa namanya? Mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah dari Imam Syafi'i. Itu berarti keikhlasan. Ini luar biasa itu. Jadi betapa para ulama yang telah mengajari kita ilmu, guru-guru kita dulu di SD itu ilmu apa? Pahalanya mengalir sampai kiamat. Karena selama ilmu itu masih bermanfaat. Nah, awalan saleh, ini dia, walan saleh. Anak saleh. Ya da'ulah.
Sepintas kalau kita pahami hadis ini, ya, ibu-ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, hanya doa yang bersambung. Padahal bukan demikian. Jadi makna hadis ini dalam. Ya, makna hadis ini dalam, ya. Berdasarkan hadis-hadis yang lain, ya, seperti kata Rasulullah, man dalla ala khairin kafa'ilihi atau mislu ajri fa'ilihi, atau adallu ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukkan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dikerjakan, maka dia memperoleh pahala meskipun dia tidak melakukan, tapi dilakukan oleh orang lain. Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam putra-putri kita. Seandainya di antara putra-putri kita yang ada jadi orang yang baik, ada yang saleh dan salehah, berkat bimbingan kita, berkat arahan kita, berkat nasihat kita, orang tua anak ini menjadi baik, kemudian dia mengikuti semua ajaran yang baik dari orang tuanya, kemudian dia menjadi anak yang saleh dan salehah, maka semua kebaikan, ya, semua kebaikan yang dilaksanakan oleh sang anak, bunda orang tuanya mendapatkan pahala yang sama. Coba panjenengan membayangkan kalau putra jenengan umurnya 50 tahun, 70 tahun. Setiap hari dia beramal saleh. Setiap hari itu pula panjenengan juga mendapat pahala yang sama. Ini makna hadis ini. Jadi bukan hanya doanya, tapi semua amal salehnya kita peroleh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan adallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia memperoleh kebaikan yang sama. Jika kebaikan itu dilakukan, waladu min kasbi abihi, jangan lupa itu. Anak yang saleh adalah berkat jasa orang tuanya. Nah, di sini tadi saya bilang pentingnya itu menjadi anak kita yang menjadi baik. Jadi pahalanya kita juga. Faidah manfaatnya kembali pada kita. Seperti yang sering saya sampaikan, kenapa Rasul kita ini Muhammad SAW itu orang yang menjadi manusia paling istimewa, manusia nomor satu, bahkan makhluk nomor satu di dunia, mengalahkan Jibril. Kenapa kira-kira? Mungkin jawaban kita ini, ya itu sudah dari sononya. Rasulullah Allah sudah mentakdirkan yang namanya Muhammad ibnu Abdullah adalah manusia nomor satu, makhluk nomor satu, nomor wahid. Tapi kita ingin mencari jawaban yang logik, yang barangkali rasional. Bukan berarti takdir itu tidak rasional, ya, maaf. Tapi kita ingin menjawab. Dan jawabannya sangat rasional. Kenapa Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, makhluk nomor satu, mengalahkan Jibril? Kenapa? Karena beliau adalah manusia dengan pahala yang paling besar di antara para nabi. Coba panjenengan hitung, sudah berapa orang Islam yang masuk? Sudah berapa orang yang masuk Islam sampai kiamat? Semua orang yang masuk Islam setelah beliau meninggal dan mengamalkan keislaman itu, maka beliau memperoleh pahala yang sama setiap ajaran Islam dilaksanakan. Kenapa? Karena berkat jasa dan perjuangan beliau lah kita ini menjadi muslim. Kan begitu. Nah, mandala ala khairin wa mislu ajri fa'il. Dan beliau adalah manusia dengan umat yang terbesar. Sudah berapa miliar umat Islam sejak beliau lahir, sejak beliau menyebarkan Islam ini sampai hari ini sudah berapa? Dan itu akan terus sampai kiamat. Makanya beliau adalah manusia nomor satu. Karena beliau adalah manusia dengan pahala yang paling banyak di antara para nabi. Itu adalah berangkat dari adallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia memperoleh kebaikan yang sama. Demikian halnya putra-putri panjenengan. Panjenengan sudah meninggal, tapi berkat bimbingan dan nasihat panjenengan, putra-putri panjenengan menjadi orang baik dan beramal saleh. Setiap amal kebaikan yang dia kerjakan, kita juga memperoleh pahala yang sama. Itu janji dari Rasulullah SAW. Maka jangan pernah bosan.
Mungkin dulu kita, ya mohon maaf ya, mungkin orang tua kita dulu tidak memahami hal ini, sehingga mungkin lahirlah kita dalam kondisi seperti ini. Mungkin ngajinya, baca Qurannya mungkin tidak terlalu bagus, ya. Maka jangan diulangi. Sekarang harus bagus. Jadi generasi sekarang harus bagus. Maka dimasukkan ke TPQ, TPI, dimasukkan ke pendidikan supaya bisa baca Quran. Dengan kita menyediakan media, dengan kita mengarahkan, kita juga akan mendapat pahala yang sama. Tadi saya juga mengatakan bahwa anak saleh-saleh itu menjadi syafaat bagi orang tuanya di akhirat. Ini ada hadisnya. Ibnu Utsaimin berkata, annahum yaquluna sitran wa hijaban minan nar liwalidayhim wa ammal balighun fayashfa'una wa li abaihim fil hali allati yuzad lahu fiha wa min asy-syafa'ati ad-du'a lil mayyit fa inna ad-du'a lil mayyit syafa'a lahu. Ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yamutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Wa hadza yadullu ala anna ad-du'a lil ghairi syafa'ah. Jadi dengan orang anak-anak kita yang menjadi saleh dan salehah dan mendoakan, itu dengan sendirinya itu adalah menjadi syafaat. Karena doa itu ibaratnya adalah syafaat. Doa itu adalah hakikatnya adalah syafaat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min amalihim min syai'. Jadi dikisahkan, mudah-mudahan ini hadisnya benar. Ya, saya lupa redaksi hadisnya, ya, tapi maknanya saya tangkap. Jadi nanti dikisahkan itu ada orang, ya, ada orang tua. Orang tua ini waktu di dunia ini ya tidak biasa saja. Jadi dia mungkin hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Mungkin yang sunnah-sunnah itu dia kurang. Ya. Tapi di akhirat kok dia memperoleh banyak sekali balasan yang diperoleh, sehingga dia merasa ini saya kayaknya dulu saya jarang tuh sholat sholat sunnah, tahajud jarang, terus qiyamul lail saya jarang, terus puasa sunnah itu saya jarang, saya hanya puasa Ramadan aja. Kalau sholat ya hanya sholat 5 waktu saja yang wajib. Kemudian kalau zakat ya sekali setahun, ya, zakat fitrah ya saya sedekah jarang. Ya, tapi kok bangsanya banyak amat. Nah, dia tanya ke mereka, kamu lupa dulu kamu punya anak yang saleh? Kamu lupa dulu kamu punya anak yang saleh yang kau didik? Ini hasilnya. Ini adalah berkat anakmu dulu yang jadi yang saleh itu. Allah membalasnya. Ini dalam fadilah tadi syafaatnya saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosannya kita mengarahkan putra-putri kita untuk ke arah yang lebih baik. Sekarang bagaimana fase-fase dalam mendidik anak itu? Pertama, tentu adalah kita ajari tauhid. Tauhid itu nomor 1. Tauhid nomor 1, keimanan. Jadi kalau jangan ingin mencari sumber, ya, atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan anak, baca surah Luqman. Baca surah Luqman dimulai dari firman Allah, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurallah. Nanti wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, dan seterusnya. Di situ tempatnya pendidikan anak itu.
Jadi tauhid itu nomor satu. Tauhid nomor satu. Keimanan itu nomor satu. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Dan kesyirikan ini banyak, artinya bertingkat. Jangan hanya kita pahami syirik itu menyembah berhala ya, menyembah menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya, atau percaya kepada apa istilahnya itu mistis ya, seperti di film-film ada horor-horor, ada semacam makhluk-makhluk itu. Saya harapkan yang seperti itu ya, jangan perlihatkan kepada putra putri kita, kan itu merasuk di dalamnya ya. Tapi kan film Indonesia itu biasanya seperti itu yang ditampilkan supaya laris ya, enggak mendidik belas, enggak mendidik belas, sehingga nanti dia percaya, oh itu ada namanya Nyinyir, Ribudul ada gitu, adanya kuntilanak itu ada gitu. Itu enggak mendidik belas. Caranya mendidik tahu ya, jangan, tidak usah ditampilkan yang gituan. Jadi kalau jangan punya TV di rumah ya, kalau pas ada itu nanti matikan aja TV-nya. Ya. Mendingan main game dibanding lihat yang video. Kalau menurut saya, lebih baik dia main game daripada dia lihat film seperti itu. Itu kan masalah keyakinan soalnya. Dia akan mempercaya nanti. Biasanya film-film gitu-gitu yang laris. Jadi masalah kesyirikan ini adalah masalah yang urgen, masalah yang penting. Tidak ada nabi kecuali menjauhkan umatnya dari masalah kesyirikan. Termasuk kesyirikan yang kita anggap sepele, Bapak Ibu ya. Kita mungkin nggak sadar, kita sudah terjebak dalam kesyirikan. Apa contohnya? Ketika seseorang itu sudah jodoh dengan obat, ya. Ini sepele, tapi ini bahaya. Ya, taruhlah Bodrex ya. Ada orang sama obat Bodrex cocok ya, gitu. Sehingga itu ketergantungannya itu semakin besar kepada Bodrex tadi. Sehingga ketika dikasih yang propol atau ultraviolet, saya jalannya ultraviolet, mohon Pak, ultraviolet. Oh maaf, kalau saya obat ini nggak sembuh, saya hanya Bodrex yang sembuh. Itu syirik. Ya, kenapa? Seakan-akan Bodrex itu menyembuhkan kan? Itu di dalam hatinya pasti ada itu. Hati-hati. Oleh karena itu harus ada keyakinan kita bahwa ini adalah wasilah saja, sebab Allah yang menyembuhkan itu. Silakan Pak jangan kiaskan dengan yang lain, obat yang lain. Oh saya kalau buat ultraflu nggak sempurna, berarti menyembuhkan ultraflu ya, menyembuhkan. Menyembuhkan Allah SWT. Ultraviolet ini hanya wasilah saja, hanya sebab saja. Allah yang menciptakan, Allah yang menyembuhkan itu. Ini tanpa disengaja itu kita sudah masuk kepada contoh kesyirikan. Jadi kesyirikan itu banyak macamnya. Termasuk juga masalah ini perdukunan peramal-peramal itu. Kan sekarang remaja-remaja ada bintang Virgo, bintang Libra, bintang apa lagi itu? Bintang Taurus. Itu kita nggak terasa, itu sudah masuk kesyirikan gitu. Ya. Itu kan bintang-bintang peramal itu. Rasul mengatakan kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Orang yang peramal sudah dusta meskipun dia benar. Jadi satu kebenaran ya, satu berita dari langit dia curi, disulap di kalau pasalnya itu ditumbahkan di sejuta kebohongan. Jadi kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Coba itu. Ini makna hadisnya dalam sekali. Ustaz gimana itu tepat? Ramalannya tepat kok. Gimana kita nggak percaya coba?
Gimana kita membantai gitu, coba? Ustaz, ini orangnya tepat, gimana saya menolak? Sehingga itu membuat orang percaya kan? Karena orangnya tepat dan tak pernah meleset. Nah, sekarang saya jawab ya dengan jawaban yang sederhana. Nanti kita paham ya. Jadi ibaratnya ramalan itu ya, kalau ada dua anak sedang mengikuti ujiannya, ujian dua A dan B. A ini mengerjakan soal itu dengan jujur. Dia dapat taruhlah 5. Tapi si B itu nyontek. Nyontek dia. Dapat nilai 10. Kira-kira nilainya yang diakui yang mana? Si nyontek ini terbukti. Kira-kira yang diakui oleh pengawas sekolah, nilai yang diakui yang mana? Yang 5 atau 10? 5 kan? Yang 10 itu gak diakui meskipun benar. Sama dengan itu ramalan itu. Jadi kazab najwa saudara. Kenapa? Karena dia memperoleh informasi ini tidak benar. Bukan cara yang prosedur. Meskipun benar ya itu dusta. Nah, ini pentingnya di sini. Itu artinya bahwa dalam pengobatan dan sebagainya kita tidak dituntut sembuh, bukan, tapi cara pengobatannya itu. Kan banyak orang alternatif, wah ini mau pakai ilmu-ilmu segala macam. Jangan lihat sembuhnya, jangan lihat sembuhnya, tapi lihat proses kesembuhannya itu. Itu dia sudah memakai jalan syariat apa enggak? Nah, kan kita biasanya kadang-kadang pengen sembuh, apalagi sudah terdesak, udah jalan pintas. Ya kan? Apalagi kalau sudah masuk ranah-ranah yang istilahnya itu, ya. Yang ranah-ranah yang kena apa, guna-guna segala macam, akhirnya dia mendatangi si ahli sihir segala macam. Oh itu sakti loh segala macam. Itu semua dusta. Jangan lihat kesembuhannya, kalian jangan lihat kesembuhannya, tapi lihat proses dia menyembuhkan. Itu syariat apa enggak? Nah, jangan lihat kesembuhannya. Ya. Karena bagi umat Islam ini sembuh dan tidak itu menjadi masalah. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau enggak sembuh juga alhamdulillah. Kan begitu kalau umat Islam bermasalah sakit. Kalau orang sakit udah berusaha, kan dia dapat balasan yang lain. Mungkin bukan balasan kesembuhan dia dapat, tapi dosa dia diampuni kan gitu. Nah ini harus dipahami benar. Tapi ini ujian Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita tuh nggak sabar dengan ujian ini. Oh, pokoknya saya sembuh dengan cara apapun juga. Nah, ini nggak benar. Bagi umat Islam itu kesembuhan dan tidak sembuh bukan jadi masalah. Yang penting cara nanti menyembuhkan itu benar atau tidak. Ini masuk di sini juga tempatnya masuk kesyirikan di sini juga. Jadi tauhid itu sangat penting sekali. Kemudian setelah itu sholat, muru auladakum bis sholati. Itu dalam surat Luqman itu detail ya. Jadi fase-fase. Setelah sholat, ibadah, jadi sholat ini mewakili ibadah. Kemudian akhlak. Jadi tauhid, ibadah, akhlak, lengkap sudah itu pendidikan anak. Jadi di Al-Quran hanya disebutkan poin-poin aja. Jadi kalau ibadah sholat sudah mewakili yang lain, ibadah yang lain, yang puasa, ya. Mengakhiri ya, ini saya ada jam nanti di Ma'had. Rasul bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Marilah kita mengikuti cara mendidik Rasulullah kepada putra-putrinya. Rasul mengatakan, perintahkan putra-putri untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Bukan sampai balik, baru disuruh 7. Ya, ini cara mendidik Rasulullah. Umur 7 tahun itu disuruh untuk sholat, digiring. Tapi masih lemah lembut. Jadi kalau enggak ya masih main game ya masih dibiarkan. Tapi kata Rasulullah, wadribuhum wadribuhum 'alaiha wa hum abna sab'in.
Kalau saya terjemahkan kata dewa itu sangat keras. Pukullah dia kalau dia sudah membangkang ketika umur 10 tahun. Itu Rasulullah. Ya, kita tidak usah tergoda dengan cara-cara mendidik barat. Oh, anak itu harus dihalusin, nanti dia harus pakai logika segala macam. Ini Rasul sudah terbukti dia orang yang pendidik paling berhasil sepanjang sejarah itu Rasulullah. Ya. Jadi dunia mengakui Rasul ini adalah pendidik yang paling sukses dalam sejarah umat manusia. Itu Rasulullah. Di antara cara mendidiknya adalah perintahkan putra-putrimu sholat 37 tahun. Dan bersikap keras ya. Saya tidak terjemahin bersikap kalau terjemahan itu pukul ya. Tapi kalau saya bahasa pendidikannya adalah bersikap keras ketika dia mencoba mengembangkan ketika umur 10 tahun. Itu putra-putri. Laki atau jadi tantangan ya. Apalagi saya sudah game sudah di mana-mana. Biasanya ya mungkin ada di antara kita dengan dia itu belum balik, dia masih kecil gini-gini. Jangan terpengaruh. Camkan, ini Rasulullah sudah terbukti, ya. Karena pendidikan dalam Islam itu ada namanya Robbaniyah. Jadi beda dengan pendidikan yang lain. Robbaniyah itu sumbernya ilahi. Ini Rasulullah itu mandat dari Allah. Yang diucapkan adalah wahyu Rasulullah itu yang sembarangan. Apalagi dalam hal pendidikan. Jadi yang diucapkan beliau dalam hal ini itu harga mati. Tidak bisa lagi didiskusikan apa yang mau didiskusikan. Ini mandat dari Allah ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan adalah wahyu. Dan yang paling tahu tentang anak adalah Allah. Allah menitipkan kepada Rasul, ini cara mendidik. Apakah cara mendidik ini harus harus diuji lagi? Ya, dengan pakar-pakar psikologi, pakar-pakar kita bilang kita punya sistem ini sendiri. Ini Rasulullah mengatakan. Jadi diperintah, digiring sudah umur 7 tahun, baru nanti kalau sudah 10 apa? Sikap keras. Itu cara mendidik Rasul. Dalam hal ibadah. Ibadah apa saja? Contohnya salat, ya, puasa dan sebagainya. Ini Bapak Ibu dari Subhanahu wa taala, saya minta maaf ya. Ada saya punya jam ya. Kita ada sedikit waktu kira-kira 10 menit. Jika ada yang bertanya. Sebelum nanti saya tutup dengan kata-kata pamungkas ya dalam hal pendidikan anak ini. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan kata-kata pamungkas. Ya, kata kunci dalam pendidikan anak sejak kecil ya, begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ibaratnya tangkai pohon. Ya. Ketika masih hijau, masih lembut, masih lemah gemulai, masih elastis, masih gampang digiring ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau sudah tua, dia akan mengeras. Sangat susah digerakkan. Sangat susah diajak. Digiring ke kanan atau ke kiri. Bahkan jika dipaksakan, dia akan patah. Itulah watak manusia. Itulah watak manusia. Ibu, sebagai visual ya, saya bawakan. Ini kan, lihat nih. Ini pohon yang sama, tangkainya sama. Pohon yang sama. Ketika dia masih kecil, gemar-gemar. Bisa diajak ke kanan, bisa di kiri. Ya, ini anak yang masih kecil. Ya. Artinya dididik sejak kecil. Kita masih bisa mengarahkan dia. Tapi kalau dia sudah tua, sudah banyak makan garam, sudah paham, sudah banyak yang dibaca, kepalanya sudah banyak masuk ilmu-ilmu lain, ya. Ini dia, ini udah kaku dia, udah tua dia. Paksakan nggak bisa ya. Bahkan kalau dipaksakan patah. Patah, nggak bisa. Demikianlah watak manusia. Ya. Betapa alam ini memberikan pelajaran bagi kita. Dan alam semesta ini adalah gudangnya ilmu, tempatnya kita belajar.
Kemudian sebagai penutup ya saya istilahnya pantun. Kapak sayap berirama, burung bangau turun ke sawah. Tauhid adalah yang utama sebagai kunci menuju surga. Yang kedua ya tentang sholat, pentingnya sholat ini. Rumah panggung ada tangga, roda kempes mesti dipompa. Siapa ingin masuk surga, 5 waktu jangan dilupa. Ini tentang sholat. Nah, sekarang akhlak. Memang cantik bunga dahlia, tumbuh bersemi di taman bunga. Tetaplah berakhlak yang mulia, agar di akhirat hidupmu bahagia. Demikian saya kira, dengan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.